Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai Indonesia, nama saya Dian Mutiara. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022 SD Negeri Birimpuntung, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengimplementasikan di sekolah saya. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa yang lahir pada 2 Mei 1889. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para penyanyi maupun orang-orang Belanda. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai seorang guru penggerak harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Seorang guru memiliki nilai dan peran yang harus dijalankan dengan baik. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Alam kota merupakan bagian masyarakat kota. Pembelajaran mendekatkan murid dengan kodrat alamnya. Menjadi guru jangan memberi pengajaran di luar konteks hidup murid. Anak petani karet diberi pelajaran tentang menangkap ikan di laut. Hal ini sungguhlah kurang relevan. Guru harus mengajar secara kontekstual dengan menjadikan lingkungan dan manfaatan media yang berkaitan dengan hidup murid. Misalnya materi melestarikan alam di kota, dengan memelihara sungai dari pencemaran sampah yang banyak terjadi di kota-kota. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis. Muatan pendidikan dan cara belajar abad 20 berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang, IT sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Di era digital seperti sekarang ini, guru dituntut aktif menggunakan pembelajaran berbasis IT. Seperti yang saya terapkan pada SD saya mengajar. Saya menggunakan IT di dalam pembelajaran sehingga anak-anak lebih aktif dan antusias di dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang di dalamnya berisi pendidikan yang berpusat pada siswa sangat penting dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia. Mengapa penting? Karena masih ada sebagian pendidik belum maksimal dalam menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid. Oleh karena itu, sebagai pendidik, mari kita gaungkan pendidikan yang berpusat pada murid. Ingarso sung tulodo, ing madia mangun karso, tutwuri handayani, yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional terus digemakan oleh kita semua, khusus para pendidik tanah air. Menuntun segala potensi yang dimiliki anak didik membutuhkan kesabaran dari seorang pendidik. Pendidikan budi pekerti harus kita lestarikan sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berakhlak dan bermoral, mengajari cara murid merespon pengaruh dari budaya luar menjadi fokus pendidik. Murid bisa mendapat informasi dari mana saja. Murid harus dibantu cara menerima dan merespon informasi. Apalagi di zaman sekarang ini anak cenderung lebih suka didengar. Dan kita sebagai pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda.
yaitu berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat siswa dalam merdeka belajar. Tapi bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tapi perubahan yang terjadi cuma didasari rasa takut dan sementara. Saya juga sering marah pada murid ketika dia lamban dalam satu pelajaran tanpa saya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak. Dan saya juga belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya berubah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas. Karena mereka unik dan berbeda. Ternyata mereka tidak perlu diberikan hukuman, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Memberikan pelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran juga menjalin komunikasi dengan orang tua murid. Semoga kedepannya saya sebagai pendidik terus menuntun filosofi Ki Hajar Dewantara dan menerapkannya kepada murid saya dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT berupa gambar, video maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permanen atau game-based learning, agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.